Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Rizky Nurtanto. Saya dari Universitas Di Kubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Ingin mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah Pengauditan 2 semester 5. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi nilai tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Pengauditan 2 ini, dan untuk memberikan informasi kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Berikut penjelasannya. Materi Pengauditan 2 yang akan saya presentasikan kali ini berjudul Pengujian Substantif Persediaan hingga Observasi Perhitungan. Mata kuliah ini dibimbing langsung oleh dosen Pengauditan 2 yang bernama Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Terima kasih kepada Bapak dosen karena telah membimbing saya di mata kuliah ini, sehingga saya dapat membuat materi presentasi yang akan saya sajikan kepada pemirsa yang melihat video ini. Materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Dandi Rizky Nurtanto, NIM 1805520128, kelas Pengauditan 2 B1 Akuntansi. Agenda yang akan saya sajikan terdapat 6 subbab. Yang pertama adalah sifat siklus produksi, yang kedua adalah materialitas dan risiko inheren, yang ketiga ada pemahaman bisnis dan industri klien, yang keempat ada pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, yang kelima ada pengujian penetapan biaya persediaan, dan yang keenam ada pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Saya akan membahas yang agenda nomor 1, yaitu sifat siklus produksi. Definisi dari siklus produksi adalah siklus transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Istilah lain untuk siklus produksi adalah siklus konversi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses fabrikasi. Siklus produksi ini terjadi pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya, berikut merupakan gambar bagian rangkaian kegiatan produksi yang semuanya berhubungan satu sama lain, antara pemasaran dan penjualan, perencanaan produksi, anggaran produksi, ada pelaksanaan produksi, laporan dan analisis biaya produksi, yang sebelumnya berhubungan dengan riset dan pengembangan produk. Dan laporan dan analisis biaya produksi ini membagi dua, yaitu manajemen dan laporan keuangan. Audit untuk menguji kewajaran pelaporan, yaitu pertama, apakah sesuai dengan bukti transaksi? Kedua, apakah sesuai dengan bukti pembukuan? Ketiga, apakah sesuai dengan SK? Yang keempat, apakah sesuai dengan fakta? Adakah barang hilang, barang rusak? Dan itu semua menuju ke laporan keuangan yang tadi, yaitu 1. Persediaan barang dalam proses, 2. Persediaan barang jadi, dan 3. Harga pokok kos penjualan. Siklus produksi saling berkaitan dengan 3 siklus lain berikut ini. Yang pertama,
siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, siklus produksi berkaitan dengan siklus jasa personalia dalam pembayaran tenaga kerja pabrik. Dan yang ketiga, siklus produksi berkaitan dengan tiga siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Jadi, tiga siklus ini saling berkaitan satu sama lain terhadap siklus produksi yang sedang kita bahas. Tujuan audit. Tujuan audit siklus produksi adalah menguji kewajaran pelaporan akuntansi atau asersi manajemen tentang kegiatan produksi yang mencakup pengujian validitas bukti transaksi dan kewajaran saldo akun. Asersi manajemen adalah pernyataan eksplisit dan implisit manajemen dalam laporan keuangan tentang transaksi akuntansi tertentu. Kriteria kewajaran pelaporan akuntansi atau asersi manajemen adalah sebagai berikut. 1. Laporan sesuai dengan bukti pendukung yang terdiri dari bukti transaksi dan uang. 2. Laporan sesuai dengan fakta konkret objek yang dilaporkan. Dalam hal ini, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan kos penjualan. Dan yang ketiga, laporan sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Berikutnya yaitu ada asersi siklus produksi. Asersi siklus produksi ini terdapat 5 macam yang saling berhubungan, yaitu keberadaan atau keterjadian, lalu ada asersi kelengkapan, ketiga ada asersi penyajian dan pengungkapan, keempat ada asersi penilaian atau alokasi, dan yang kelima ada asersi hak dan kewajiban. 5 asersi berikut merupakan 5 asersi komponen yang paling penting dalam pengauditan siklus produksi ini. 5 asersi siklus produksi yang tadi saya jelaskan berikut merupakan definisi yang lebih lengkap, yaitu pertama, ada keberadaan atau keterjadian, yaitu harga pokok produksi yang tercatat menggambarkan berbagai biaya produksi yang benar-benar terjadi selama periode yang bersangkutan. Kedua, ada asersi kelengkapan, yaitu semua biaya produksi yang terjadi dalam satu periode telah dicatat dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai harga pokok produksi. Yang ketiga, hak dan kewajiban, yaitu hak atas persediaan yang berasal dari transaksi siklus produksi yang dicatat. Keempat, ada asersi penilaian atau alokasi, yaitu transaksi siklus produksi telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan, yang artinya rincian transaksi pabrikasi mendukung penyajian dalam laporan keuangan, termasuk klasifikasi dan pengungkapannya. Nah, lebih happy GoFoodin aja. Mumpung ada food diskon. Banyak diskonnya loh. Bagaimana pemirsa? Meriah bukan? Materi berikutnya yang akan saya bahas yaitu materialitas dan risiko inheren. Materialitas adalah ukuran toleransi terhadap temuan kesalahan akuntansi sebagai dasar untuk menentukan tingkat kebenaran dan kewajaran atau true and fair view asersi manajemen dalam laporan keuangan. Temuan kesalahan dalam penyajian klasifikasi menjadi 2 kategori, yaitu
1. Temuan kesalahan tidak material, dan 2. Temuan kesalahan material. Langkah auditor dalam temuan kesalahan adalah sebagai berikut. 1. Jika temuan kesalahan tidak material, buat usulan jurnal penyesuaian atau usulan tambahan pengungkapan, tergantung pada bentuk kesalahannya. Dan kemudian asersi manajemen dianggap wajar. 2. Jika temuan kesalahan material, lakukan pengujian tambahan untuk memastikan kewajaran asersi manajemen. Jika dari pengujian tambahan tetap tidak diperoleh keyakinan tentang kewajaran asersi manajemen, maka asersi manajemen dikecualikan dari pendapat auditor. Berikutnya, risiko inheren. Risiko inheren dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada perusahaan pabrikan dan perdagangan relatif tinggi. Karena persediaan adalah merupakan bagian yang material dari proses entitas itu. Karakteristik mengapa persediaan sangat penting bagi perusahaan pabrikan dan perdagangan. Ada 5 macam, yaitu 1. Volume transaksi pembelian, publikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. 2. Seringkali terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi pengukuran dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimaksudkan dalam persediaan seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik tak langsung, biaya produk gabungan, dan lain-lain. Ketiga, persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian fisik terhadap pencurian dan kerusakan. 4. Sangat beragamnya jenis persediaan mungkin saja menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya. 5. Dan yang terakhir yaitu persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali. Di sini saya ada 2 penjelasan tentang penentuan risiko bawaan dan penentuan risiko pengendalian. 2 perbedaan ini akan saya bacakan satu persatu, dimulai dari penentuan risiko bawaan, yaitu auditor perlu untuk mempertimbangkan faktor risiko bawaan yang dapat mempengaruhi transaksi yang diproses oleh sistem dan akun laporan keuangan yang terpengaruhi oleh transaksi dalam memeriksa proses manajemen persediaan. Berikutnya ada penentuan risiko pengendalian, yaitu strategi substantif dapat digunakan oleh auditor ketika mengaudit persediaan dan harga pokok penjualan. Ketika strategi ini dilakukan, auditor tidak mengandalkan prosedur pengendalian pada proses manajemen persediaan dan menetapkan tingkat risiko maksimum pada pengendalian. Berikutnya adalah strategi audit persediaan. Adalah prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Jika laporan keuangan yang disajikan untuk memperlihatkan kecenderungan naiknya margin laba yang disertai dengan naiknya jumlah hari perputaran persediaan, maka persediaan mungkin telah ditetapkan terlalu tinggi. Jika persediaan bersifat material bagi audit laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menganggap bahwa prosedur analitis merupakan pengganti untuk pengujian rincian lainnya.
Tetapi prosedur ini bisa sangat efektif dalam memuaskan perhatian audit di mana salah saji mungkin terjadi. Materi berikutnya yaitu pemahaman bisnis dan industri klien. Memahami bisnis dan industri klien dalam proses pemeriksaan atau konsultasi keuangan, seorang auditor wajib untuk memperoleh pengetahuan yang cukup tentang bisnis yang memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit. Pemahaman tentang bisnis dan informasi yang diperoleh berguna untuk 1. Penaksiran risiko bawaan dan identifikasi masalah. 2. Perencanaan dan pelaksanaan audit secara efektif dan efisien. 3. Melakukan evaluasi bukti audit, penyediaan jasa yang lebih baik bagi klien. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat waktu dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Sifat bisnis dan industri klien mempengaruhi risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Berikut merupakan faktor yang meningkatkan pentingnya pemahaman bisnis dan industri klien. Ada 5, yaitu yang pertama, teknologi informasi yang menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan dan pemasok utamanya. Akibatnya, auditor harus memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pelanggan dan pemasok utama dan risiko-risiko terkait. Kedua, klien yang telah memperluas usahanya secara global, seringkali melalui model ventura dan aliansi strategis. Yang ketiga, teknologi yang mempengaruhi proses pengendalian internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. Keempat, makin pentingnya sumber daya manusia dan aset tak berwujud lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Dan yang terakhir, yaitu auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada kliennya. Materi berikutnya yaitu pengujian pengamatan perhitungan persediaan fisik klien. Pengujian pengamatan perhitungan persediaan fisik klien, yaitu auditor diharuskan melakukan pengujian pengamatan fisik atas persediaan sejak terjadinya pelanggaran besar yang melibatkan adanya pencatatan persediaan fiktif di tahun 1983 yang dilakukan oleh Mike Casem dan Robbins Company. Kejahatan ini tidak ditemukan karena auditor tidak melakukan pengamatan fisik atas persediaan dan pada saat itu memang tidak disyaratkan. Observasi persediaan menjadi prosedur yang diwajibkan karena persediaan bersifat material bagi perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan klien menyewa spesialis untuk menghitung banyaknya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. PSA 07 atau SA 331 sekarang menyatakan auditor untuk memeriksa efektivitas metode klien dalam perhitungan persediaan dan mendapatkan keyakinan dari klien atas kuantitas dan kondisi fisik persediaan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut,
auditor harus satu, hadir pada saat menghitung persediaan untuk menentukan saldo akhir tahun. Yang kedua, mengamati prosedur penghitungan klien. Yang ketiga, melakukan tanya jawab kepada klien tentang prosedur perhitungan mereka. Dan yang keempat, melakukan pengujian terpisah atas penghitungan fisik. Berikutnya yaitu pengujian pengamatan perhitungan persediaan fisik klien. Terdapat 6 tahap dalam pengujian ini. Yang pertama adalah observasi perhitungan persediaan fisik klien. Observasi persediaan menjadi prosedur yang diwajibkan karena persediaan bersifat material bagi perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan klien menyewa spesialis untuk menghitung banyaknya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Penetapan waktu dan luas observasi. Waktu penghitungan persediaan tergantung pada sistem persediaan klien dan efektivitas pengendalian internal. Tahap ketiga yaitu rencana perhitungan persediaan. Biasanya, auditor diminta untuk membantu menyusun perencanaan penghitungan oleh klien. Auditor biasanya bertanggung jawab untuk merencanakan prosedur, menentukan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, dan menunjuk anggota tim audit untuk lokasi tertentu. Pengujian pengamatan perhitungan persediaan fisik klien tahap 4 yaitu pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Luasnya perhitungan yang dilakukan oleh auditor bergantung pada kehati-hatian yang diterapkan oleh pekerja yang melakukan penghitungan, sifat, dan komposisi persediaan, dan efektivitas yang berkaitan dengan penjagaan fisik persediaan dan pemeliharaan catatan perpetual. Yang kelima adalah menelaah data mengenai kualitas persediaan. Auditor perlu menentukan apakah persediaan klien yang tercantum dalam neraca benar-benar dalam kondisi baik dan siap untuk dijual dan dikonsumsi. Tahap 6 atau tahap terakhir yaitu mengajukan pertanyaan pada manajemen mengenai kepemilikan. Manajemen harus memisahkan persediaan milik pelanggan, sehingga bila dilakukan perhitungan fisik, persediaan tersebut tidak ikut dihitung. Oleh karena itu, auditor perlu mengajukan pertanyaan kepada manajemen mengenai kepemilikan persediaan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan auditor dalam penghitungan fisik persediaan. Di antaranya adalah 1. Selama penghitungan fisik persediaan, auditor harus memastikan bahwa pengendalian atas prosedur pemasukan dan pengeluaran barang atau pergerakan intern barang selama penghitungan berlangsung telah diikuti sebagaimana mestinya untuk menilai kecermatan pisar batas atau cut-off yang telah dilakukan. Kedua, auditor harus memperhatikan kemungkinan adanya barang konsinyasi atau titipan yang bukan menjadi milik perusahaan, barang jaminan, dan lainnya. Ketiga, kemungkinan adanya persediaan yang tidak berada dalam pengawasan perusahaan. Misalnya, barang yang berada di lokasi gudang umum, barang yang dipegang oleh penjual, barang konsinyasi, dan lainnya. Untuk jenis persediaan ini, prosedur audit yang harus dilakukan adalah dengan melakukan konfirmasi langsung secara tertulis ataupun dengan penghitungan fisik. Keempat dan yang terakhir yaitu auditor harus memastikan bahwa persediaan dalam perjalanan benar-benar belum diterima sampai pada saat penghitungan fisik persediaan berlangsung. Gue capek sama ketombe. Gue udah move on ke Head and Shoulders. Ketombe kering, ketombe basah, kelar. Saatnya move on bro, ke
Head and Shoulders. 5 kali lebih dahsyat, ketombe dan bau, kelar. Berikutnya yaitu pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian penetapan biaya persediaan yang pertama adalah pengujian keakuratan klerikal. Pengujian ini meliputi perhitungan kembali keseluruhan item yang ada di dalam daftar persediaan dan memverifikasi keakuratannya. Yang kedua, pengujian harga. Prosedur ini meliputi pengujian dokumen pendukung baik untuk kos dan harga pasar dari persediaan. Pengujian ini juga digunakan untuk menentukan apakah prosedur biaya yang digunakan tahun lalu masih konsisten diterapkan untuk periode yang sekarang. Pengujian biaya pembelian persediaan untuk menelaah nilai kos dan nilai persediaan, dan pengujian biaya persediaan hasil produksi untuk menentukan keakuratan dan konsistensinya. Yang ketiga yaitu konfirmasi persediaan yang ada di gudang umum. Jika persediaan tersebut merupakan jumlah yang signifikan dalam total aktiva, maka auditor perlu melaksanakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menguji prosedur penyelidikan yang digunakan pemilik gudang atas penjaga gudang dan penilaian kinerja penjaga gudang. Yang kedua, ada perhitungan fisik persediaan di gudang umum jika dapat dilaksanakan. Lalu ada menelaah penyajian dan pengungkapan persediaan dalam laporan keuangan. Auditor harus memahami persyaratan penyajian dan pengungkapan persediaan dan harga produksi, serta harga pokok penjualan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor juga dapat menentukan apakah pengungkapan persediaan yang rusak atau cacat dan lambat putarannya sudah memadai. Bukti dapat dihimpun melalui penelaahan atas notulen rapat pertemuan Dewan Komisaris dan pengajuan pertanyaan pada manajemen. Materi yang terakhir yaitu pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Menurut SA atau Standar Akuntansi 501 yang berjudul Bukti Audit Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan, berbunyi, jika persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga bernilai material dalam laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan tersebut dengan melaksanakan satu atau kedua prosedur berikut ini. A. Meminta konfirmasi dari pihak ketiga tentang kuantitas dan kondisi persediaan yang disimpan atas nama entitas. Ref. Paragraf A15. Yang B. Melaksanakan inspeksi atau prosedur audit lainnya yang tepat sesuai dengan kondisi. Ref. Paragraf A16. Nah, ini merupakan penjelasan dari SA 501 paragraf A15 dan A16 yang telah disebutkan sebelumnya. A15 Paragraf A15 berisi SA 505 menetapkan ketentuan dan memberikan panduan untuk melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal. Sedangkan yang paragraf A16 berisi sesuai dengan kondisi. Sebagai contoh, jika informasi yang diperoleh menimbulkan keraguan atas integritas dan objektivitas pihak ketiga, auditor dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur audit lain yang tepat, selain atau sebagai tambahan konfirmasi kepada pihak ketiga. Contoh prosedur audit lain meliputi
1. Menghadiri atau mengatur auditor lain untuk menghadiri penghitungan persediaan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga, jika hal ini praktis dilaksanakan. Kedua, memperoleh laporan auditor lain untuk laporan auditor jasa tentang kecukupan pengendalian internal pihak ketiga untuk menjamin bahwa persediaan dihitung dengan tepat dan dijaga secara memadai. Yang ketiga, menginspeksi dokumentasi tentang persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga, sebagai contoh, bukti penerimaan gudang. Dan yang terakhir yaitu meminta konfirmasi dari pihak lain ketika persediaan dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Terima kasih telah menyimak materi yang saya presentasikan kali ini. Semoga dapat memberi informasi kepada semuanya yang melihat ini. Serta terima kasih juga kepada dosen pembimbing mata kuliah pengauditan 2 saya, yaitu Pak Arif, yang telah membimbing dengan baik sehingga saya dapat mengerjakan tugas ujian tengah semester ini. Semoga saya mendapat nilai yang bagus dan dapat lulus tepat waktu. Amin. Ya, terima kasih yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.